Nah, jumpa lagi dengan channel Olah Obah Body Fit. Halo sobat Olah Obah. Ngomong-ngomong soal diet ini ya, ngomong-ngomong soal diet itu adalah apa ya? Kalau di mata teman-teman, diet itu kurus. Nah, banyak orang yang berhasil kurus itu se ada apa beberapa orang yang setelah sukses dietnya itu semakin melonjak berat badannya. Nah, berat badannya semakin tinggi. Nah, ini saya akan bahas, kali ini saya akan coba sharing ya. Kali ini saya akan coba sharing mumpung hujan-hujan gini. Ini saya ada di atas. Saya ada di atas di loteng ya. Di loteng saya pingin sambil hujan, habis hujan ini saya mau sharing uh, 4 kesalahan. Nah, 4 kesalahan ini diet gagal, diet kita menjadi gagal, atau uh, orang yang mau memulai wajib tahu ini. Jadi mau memulai diet, biar nggak dietnya nanti setelah diet berhasil otomatis beratnya tambah tinggi. Nah, ini ada kesalahan-kesalahan orang yang sepele atau orang yang nggak tahu biasanya. Jadi seperti ini. Yang pertama, kalian tahu nggak istilah cheating day atau cheat meal? Nah itu, jadi istilah cheating day atau cheat meal itu, jadi kita biasanya makan bebas di hari yang kita tentukan, biasanya mungkin Sabtu, Minggu, atau Jumat. Nah itu, jadi cheat day atau cheat meal itu adalah sesuatu yang apa ya, sebentar ini saya pakai tripod biar enak. Cheat day atau cheat meal itu adalah sesuatu yang mungkin biar enggak kita bosen ya. Itu dalam diet itu kita perlu cheat day. Mungkin yang punya menu makanan favorit, menu makanan yang disukai, itu bisa melakukan cheat day atau cheat meal. Silahkan, itu enggak ada yang nggak ada yang melarang. Cuman tergantung dari program dietnya itu apa. Ini saya pakai ini ya, saya pakai tripod biar enak. Nah, ini bajunya kebesaran karena sudah turun 15 kilo ini. Nah, untuk cheat day atau cheat meal itu banyak orang yang biasanya keterusan karena sudah cheat meal atau cheat day. Nah, kalau saya nggak suka namanya cheat meal atau cheat day, karena menurut saya kalau makanan kita, kesukaan kita itu apa, ya sudah, nggak masalah, Anda makan aja asalkan sesuai dengan polanya. Nah, ini biasanya orang yang gagal pertama itu karena keterusan cheat day atau cheat meal. Jadi misalnya suka makan martabak atau terang bulan. Nah, ini martabak atau terang bulan, hari ini makan martabak. Nah, besok karena keenakan makan martabak, makan lagi bakso katakan. Nah, setelah makan bakso besoknya lagi makan nasi goreng. Nah, akhirnya perut yang biasa kita makan jaga itu, dan apalagi mulut yang biasanya merasakan enak, akhirnya keterusan. Nah, ini secara nggak sadar akan kembali ke menu-menu yang berantakan. Nah itu, jadi Anda keterusan cheat day atau cheat meal ini yang bahaya, keluar jalur diet intinya. Jadi seandainya Anda sudah menentukan program, misalnya Anda mau makan apa, nasi goreng, jadwalkan besok nasi goreng di jam sekian. Nah, mungkin Anda yang mau keluar atau liburan, bisa menjadwalkan pola makannya atau menu makannya. Nah itu, jadi kuncinya, solusinya adalah program atau jadwalkan makanan Anda biar nggak terbengkalai ya. Oke, jadi Anda perlu menjadwalkan program atau menu makan Anda ketika Anda mungkin libur atau traveling, jalan-jalan kemana. Nah itu
Anda perlu jadwalkan. Solusinya seperti itu. Itu kesalahan yang pertama. Nah, kesalahan yang kedua adalah hilangkan mindset turun berat badan dengan cepat. Kenapa? Itu yang mengganggu. Karena Anda keseringan turun berat badan dengan cepat, itu biasanya naiknya juga cepat. Karena turun cepat, Anda belum terbiasa makan makanan diet, nah itu turunnya dengan cepat. Biasa akhirnya sebulan turun berapa kilo itu sesuai target Anda. Akhirnya gampang turunnya, Anda makan lagi, nggak beraturan. Akhirnya turun dengan naiknya juga cepat. Nah itu naiknya juga cepat. Nah ketika naiknya cepat itu Anda mungkin malas nanti ke depannya, malas kembali ke jalur diet lagi. Nah itu jadi ibarat kita itu lari, diet itu adalah lari maraton ya, lari maraton. Kenapa? Karena kalau kita lari sprint itu kita sebentar saja sudah sampai finish. Nah kalau kita lari maraton itu lama, jangka waktunya itu lama. Jadi kita buka diet ini bukan hanya untuk 1 bulan, 2 bulan atau 6 bulan berikutnya. Kita cukup misalnya berat badan kita sudah memenuhi standar atau sesuai target kita terus lakukan program itu tadi agar badan kita tetap bugar dan sehat. Oke? Nah, agar tetap badan kita bugar dan sehat. Tujuannya adalah satu, untuk sehat. Jadi Anda sampai kapan Anda ingin sehat? Pastinya seterusnya. Seperti lari maraton, jadi santai saja, tenang. Yang penting tiap hari bisa turun. Jadi tiap hari turun, asupan nutrisi juga terjaga. Nah itu. Jadi harus terjaga ya intinya ya. Harus terjaga pola mindsetnya. Misalnya diet yang normal itu, antara 3-5 kilo lah setiap bulannya. 3-5 kilo setiap bulan itu normal lah rata-rata. Jadi kalau terlalu cepat mungkin sebulan bisa turun 12 kilo, 10 kilo bisa, dan saya pernah melakukan itu, pernah mendapatkan hal yang cepat itu tadi diet. Akhirnya saya sudah sampai berat badan yang saya inginkan, besoknya kembali ke menu yang normal atau yang berantakan lagi, kembali lagi badan akhirnya meledak. Nah itu. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, jangan samakan diet itu dengan tanpa olahraga ya. Maksudnya diet tanpa olahraga, ada diet tanpa olahraga bisa turun sekian, diet tanpa olahraga dengan cepat, nah itu turun dengan cepat. Nah itu sebenarnya mindset yang salah. Diet itu harusnya diimbangi dengan olahraga, karena kita tujuannya untuk sehat. Walaupun olahraga 7 menit, olahraga 10 menit, olahraga setengah jam, olahraga 5 menit, biarpun cuma 1 menit Anda harus olahraga. Olahraga itu apa? Anda 1 menit misalnya katakan push up, mudahnya push up, jumping jack. Nah itu jumping jack Anda. Nah itu Anda melakukan olahraga, itu Anda sama halnya melancarkan peredaran darah. Oke? Nah itu. Jadi tidak olahraga itu adalah jadi Anda itu diet tapi dengan jalan pintas, otomatis Anda ini yang didapat bukannya sehat. Yang didapat bukannya sehat, tapi nanti kebalikannya. Mungkin saya turun berat badan di awal cepat, akhirnya tapi muncul penyakit macam-macam nantinya. Nah itu ya perlu dipahami. Jadi diet itu harus diimbangi dengan olahraga. Jadi jangan sampai berpikir diet tanpa olahraga, itu kurang bagus. Oke? Nah contoh gini, seperti Anda tahu kuli bangunan. Nah ini kuli bangunan atau tukang, badannya biasanya berotot kering. Nah ini badannya biasanya six pack. Nah kenapa mereka? Nah itu mereka melakukan olahraga sebenarnya. Olahraga apa? Dia mengangkat beban. Nah itu contohnya mungkin mengangkat ember, mengangkat di batu dan lain sebagainya. Nah itu
adalah dia melatih otot-otot rangka mereka. Jadi makannya biasanya juga nggak teratur kan. Nah itu di kuli bangunan itu biasanya badannya keker-keker. Nah itu karena dia melatih otot dan banyak kalori yang terbakar. Itu dia secara nggak langsung olahraga, cuman memang ototnya yang dilatih bukan otot-otot spesifik ya, misalnya otot bicep, otot tricep, nah ini otot tricep atau otot bahu, lainnya. Nah jadi mereka itu melatih otot, sebenarnya bukan melatih otot, dia kerjaannya memang menggunakan otot. Nah, itu. Nah di sini yang keempat kesalahan besar diet gagal itu biasanya karena kurangnya istirahat atau begadang. Nah ini, atau begadang biasanya. Kalau mungkin yang suka begadang seperti saya, ya saya batasi maksimal jam 10 jam 11 jam 10 11 kita istirahat, atau maksimal itu jam 12 kita istirahat, jam 5 bangun. Nah itu 5 jam, atau nanti siangnya mungkin istirahat 1 atau 2 jam. Kalau saya jarang istirahat siang, biasanya ya jam 12 itu sampai jam 5 malam, jam 5 pagi itu baru olahraga paginya. Nah itu kesalahan orang gagal diet. Gagalnya itu karena yang pertama tadi adalah keterusan cheating day atau cheat meal. Nah itu jadi makannya keluar jalur diet, nggak kembali lagi. Sebenarnya ketika Anda makan, misalnya makan mie instan, atau makan nasi goreng atau mie goreng, atau makan bakso, makan martabak terang bulan, nggak masalah sebenarnya. Cuman ketika Anda setelah makan itu tadi, kembalilah ke jalur diet Anda, karena setelah Anda kembali ke jalur itu Anda akan selamat, jadi nggak gagal diet. Kalau Anda sudah merasa bersalah, nah itu akhirnya Anda gagal diet. Yang kedua tadi adalah mindset turun berat badan dengan cepat. Itu akan Anda semakin cepat, itu otomatis naiknya semakin cepat biasanya. Kenapa? Biasanya begitu, karena Anda turun cepat menggampangkan lah. Yang ketiga tadi adalah tidak olahraga. Jadi diet itu harus diimbangi dengan olahraga. Oke ya. Yang keempat adalah kurangnya istirahat atau begadang. Nah ini kurangnya istirahat atau begadang. Anda ketika banyak begadang itu otot-otot yang Anda latih, mungkin Anda yang sudah berolahraga, itu akan memperbaiki otot-otot yang mungkin robek. Kalau Anda yang melatih otot ya, otot-otot yang karena robek itu akan diperbaiki atau diregenerasi lah, bahasanya seperti itu. Jadi 4 kesalahan besar diet gagal itu adalah itu tadi. Anda perlu tahu, karena jika Anda belum mengetahuinya, itu Anda tidak akan paham dan tidak akan semangat untuk diet atau untuk hidup sehat. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa share, komen di bawah ya, yang mungkin sedang menjalani program diet atau turun berat badan. Ini bisa komen di bawah, atau pernah mengalami kesalahan yang sama dengan saya, bisa share di kolom komentar ya, di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya, Oke? Siap. Jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Silakan komentar di bawah, dan semoga bermanfaat. Salam sehat, body sehat, lemak jahat sekarat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.